Baik, pertama, jadi kita bahas tentang substring ini. Ya, yang pertama adalah ini nih. Kita akan merubah atau mengambil digit dari suatu variabel, berarti kita pasti ada tahu dulu variabelnya kan. Nah, kita deklarasikan dulu nih ini ya, variabelnya string. Umpamanya adalah saya akan memodifikasi ini ya, nomor HP ya, nomor HP sama dengan 0822 ya, terus 55 dan 20. Oke deh. Oke, ini contoh aja. Nah, terus titik koma, kalau nggak titik koma error ya. Nah, kemudian kita akan mengambil substring dan memasukkannya ke dalam variabel yang berbeda. Ya, kita ambil, kita kasih nama kode. Ya, kode sama dengan nomor HP-nya. Kemudian titik. Oh, hanya besar. Titik. Nah, baru keluar S substring. Udah keluar nih substring ya, kita masukin. Nah, kita masukin. Nah, substringnya, contoh saya akan mengambil berapa ya? Dimulai dari indeks yang ke 0, kemudian kita ambil 3 titik koma ya. Kemudian saya lihat tampilkan ya, tampilkannya simpel aja, kita pakai sistem out print ya. Yang jelas kita tahu aja dia kondisi file itu variabel itu nilainya apa. Print kode, print line saja, print line. Jadi saya tuliskan ya, kode sama dengan plus kode. Jadi kita jalankan ya. Keluarnya adalah dari 0 sampai 3, berarti 0, 1, 2, jadi munculnya 082. 3 digit yang pertama dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Kalau kita mengganti ini 0 menjadi 1, berarti indeksnya dimulai dari 1. 0 itu adalah 0, 8 itu adalah 1, 2 itu adalah nomor 2. Kalau nomor 1 berarti indeksnya nomor 8, berarti dimulai dari 8. Munculnya 8 sama 2 ya, 82 saja. Oke, bisa dipahami ya kan? Jadi tiganya posisinya di mana? Tiganya posisinya di sini. Nah, ini 3. Dari 3 digit ini mulai indeks ke berapa gitu ya. Mulai indeks ke berapa? Kalau dia mulai dari 1 berarti mulai dari 8. Kalau dia indeksnya dari 0 berarti mulai dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya mau ambil yang 2 digit terakhir 20. Nah, kalau kita ambil 20, kita hitung ya, kita hitung dulu 1, 2, 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti dia indeks nomor 9 ya, nomor 9, berarti kan dia ininya secara keseluruhan dia 10 ya, 10. Jadi kalau kita ambil 9, 10 ya, oke, 9, 10 berarti dia munculnya 20. Nolnya mana deh? 10 2 aja ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya betul, 10 kurang 1, 11 11. Ambil 9 sama dimulai dari indeks 9 ya, berarti munculnya angka 20.
dua digit terakhir. Oke, ambilnya berarti 20. Nah, terus kita contohkan lagi. Oke. Nah, kita contohkan sekarang. Saya buat lagi string kode 1. Kode 1. Nah, sama dengan nomor HP, kemudian saya ambil yang sini ya, saya ambil yang itu, berarti berapa nih, dimulai dari 0 ya, ini substring dulu ya, titik substring ya, dimulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Oke, ini 9. Kemudian saya pluskan XX titik koma ya, substring 09 plus XX. Ini bukan grip 1 ya, kalau 2 berarti stringnya 2 XX. Kemudian kita tampilkan sistem titik out titik print ya, print line. Jadi saya tuliskan kode 1 sama dengan plus kode 1 titik koma. Oke, kemudian yang ini nggak saya tampilkan. Nah, saya mau menampilkan yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. 2 digit terakhir itu akan diganti, saya gantikan menjadi XX. Ya, ini pernah lihat kan nomor HP ya? Nomor HP 2 digitnya belakang XX, ataupun pernah lihat juga nomor rekening ya, nomor rekening itu nama pengirimnya belakangnya diganti dengan XX. Nah, itu contoh kita memodifikasi data yang masuk variabel ataupun data apa aja. Kemudian kalau ingin kita mengganti, nah gantinya seperti ini, substring. Ini baru contoh yang pertama ya, contoh yang pertama menggunakan substring. Baik, bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya selain substring, kita bisa ini. Kalau bentar ya, kalau satu saja ya, kalau satu saja berarti dia dimulai. Kalau satu saja ya, sebentar, bisa kok, ini cuma satu. Ini saya nonaktifkan, ini saya aktifkan kembali. Gimana kalau dia satu saja? Nah, gitu ya, satu saja. Nah, substring langsung isinya 9. Nah, substring isinya 9, dia langsung dari indeks nomor 9 ya, indeks nomor 9 sampai ke belakang semuanya ditulis. Kalau hanya cuma 1 digit yang ditampilkan di substring, jadi munculnya di sini adalah 20 ya, dari indeks ke 9 dan ke belakang semuanya akan ditulis. Nah, contoh lagi, umpamanya ini saya ganti 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 5 sini kan ya, ini. Jadi ini akan, kalau dari 5 munculnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah, kita lihat. Nah, kalau 5 ini munculnya 53, 55, 20 ya. Kalau cuma 1 digit ya, dia langsung menghitung, mengambil nomor indeks dimulai dari indeks yang berapa yang ditulis. Baik. Nah, berikutnya setelah substring ya, setelah substring ada menggunakan string builder. Oke, string builder.
string builder seperti ini deh. Ini saya hapus dulu ya, biar kita mudah untuk memahami ya. Kita tinggalkan satu data yang akan kita ulang ya. Ini ada namanya string builder, tulisannya string builder, string builder. Nah, kita ada string nomor HP. Nah, kemudian ini kita tuliskan string builder, kemudian inisialisasinya dia kan ngomongin satu kelas ya. Saya contohkan saja ini A gitu. Ya, ini saya kasih contohkan A. Nah, kemudian sama dengan new string builder dalam kurung data yang akan kita rubah ya. Data yang kita rubah adalah nomor HP titik koma ya. Kita akan menggunakan pemanggilan dengan huruf A. Nah, sekarang huruf A ya, ini huruf A ini kan, kemudian titik, kita tulis set char at ya, set char at. Tadi 20 itu adalah nomor indeks berapa? 20 ya. 2 itu adalah nomor indeks berapa? 1 9 tadi ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 20 itu adalah nomor 9 ya. Kita akan merubah karakter nomor 9, kita ganti dengan X ya. Kalau dia satu karakter aja kutipnya 1, kalau string kutipnya 2 ya. Nah, kita akan lihat tampilannya. Tampilkan di sistem .out .print ya, print, kemudian saya tuliskan nomor HP sama dengan plus A titik koma. Yang kita panggil adalah A nya ya, bukan nomor HP. Kalau kita tuliskan nomor HP, kembali lagi dia yang hasil outputnya ini, tapi kita panggil yang A nya. A nya itu adalah dia sudah men-setting karakter nomor 9, indeks nomor 9 diganti dengan X ya. Nomor 9 itu adalah angka 2, yang saya tunjuk adalah 2. Nah, lihat di outputnya, 2 nya berubah menjadi X ya. Di sini 2 nya menjadi X. Nah, kalau kita ingin yang terakhir juga ganti X, yang terakhir juga diganti X, maka kita bisa juga langsung aja kita mau pastekan, saya mau mengganti 2, berarti yang nomor satu lagi 10, indeks nomor 10 juga mau diganti dengan X. Jadi ini kan perintahnya bisa berkali-kali yang mau diganti, tinggal kita set char at nomor berapa diganti, set char at diganti apa. Baik, kita lihat nomor 910 atau dia istilahnya nomor terakhir. Nomor terakhirnya adalah SX ya. SX berarti apa? Yang 2 digit terakhir saya ganti dengan X sama X, 9 sama 10. Oke ya, ini menggunakan apa? String builder. Jadi set char at-nya ini bisa lebih dari 1, mau 3, mau 4, kalau mau 3 ya bisa juga kita tambah lagi 3 ya. 3 pun masih bisa, oke, masih jalan ya. 3 pasti bukan nomor 11, kalau nomor 11 melewati batas ya. 3 dalam arti yang ke 8 nya, indeks yang nomor 8 yang diganti. Nah, kalau yang ini 8 berarti kan triple X belakangnya. Nah, kalau kita melewati, error atau enggak kalau melewati? Kalau ini 11 ya,
Kalau ini saya tulis 11, bisa nggak ya? Masa 11 nya diganti X padahal 11 nya nggak ada. Nah jadinya dia error merah nih kan. Jadi kita harus pahami dulu dia nomor indeksnya di posisi berapa ya. Jadi dia batasnya hanya indeks nomor 8 tergantung dari datanya. Begitu dia. Baik, itu adalah string builder. Sekarang lanjutnya kita bisa juga menggunakan apa ya? Selain string builder, kita bisa menggunakan to char array. Ya, kita menggunakan array. Oke. Baik. Jadi merubah karakter array-nya. Kita rubah menjadi karakter array. Jadi kita ini ganti ya. Sekarang ini kita hapus. Nah, baik. Setelah kita hapus, kita bukan menggunakan string builder lagi. Nah, sekarang kita menggunakan to char array. Ya, masih ingat apa pengertian dari array? Ya, array itu adalah ini ya. Kalau dari pengertian dalam satu variabel dia mempunyai banyak nilai kan. Ya, kalau ini artinya variabel itu dipecah-pecah menjadi beberapa nilai. Ya, dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maksudnya gitu ya. Kalau ini pemisahan gitu ya. Nah, terus yang kita butuhkan adalah tipe data array, berarti kita butuhkan jenisnya tipe data char, kemudian kalau array itu pakai kurung siku ya, kemudian kita kasih nama A saja, bebas nama ini ya, ini inisial aja, berarti A sama dengan, kemudian data yang akan kita rubah menjadi array ya, data yang kita rubah menjadi array adalah nomor HP ya, nomor HP, kemudian to char array. Oke, sudah titik koma. Nah berarti ini sudah char array-nya A ini sudah memiliki nilai-nilai yang ada di dalam nomor HP. Nah sekarang kita tinggal modifikasi aja ya. Tinggal kita modifikasi apa yang mau kita modifikasi ya, nomor berapa yang mau kita modifikasi. Contoh saya mau memodifikasi yang nomor 9 tadi ya, nomor 9, urutan nomor 9 langsung saya setting nilainya adalah X ya. Oke, titik koma. Nah kemudian nilai dari nomor HP-nya ini ya, nilai dari nomor HP-nya ini saya kasih jarak, nomor HP-nya ini sama dengan string titik value of mana titik value of ya, objek yang dipilih adalah A, kemudian ini titik koma. Oke, yang kita tampilkan apa? Bukan A ya, kalau A kan karakter, yang kita tampilkan adalah kembali lagi ke nomor HP. Nah nomor HP-nya adalah membuat string dari array dari char dari A ini. Nah sedangkan di posisi A itu indeks nomor 9 digantikan dengan X. Oke, kita coba nantikan. Nah nomor 9 tadi adalah angka 2. Nah kita lihat hasil run ya, berapa nomor HP. Nomor HP yang nomor 9 adalah diganti dengan X ya. Nah ini contoh ketiga kita memodifikasi string ya. Nah nanti tinggal kasusnya kita pakai yang mana, bebas. Yang jelas teorinya seperti itu. Nah kalau yang kita setting lagi yang terakhir nomor 10 0 ini ganti X juga,
Ya kita tinggal tuliskan aja di sini A10, kemudian sama dengan, tulis saja ini X. Ya, otomatis nomor 10 disetting menjadi karakter X. Ya, string titik value of dari A nya diganti X nya 2. Ya, ini tergantikan kan, X nya menjadi 2. Ya, kalau mau kita tambah lagi A8 sama dengan X titik koma, berarti dia triple X di belakang nomor HP. Ya, jadi ditutupi triple X di belakang nomor HP. Nah, itu ya. Ini adalah contoh yang nomor 3. Contoh yang 3 ini adalah kita menggunakan two char array. Oke, kita lanjut lagi. Baik, berikutnya kita menggunakan replace. Dari katanya Anda sudah nampak, replace, mengganti. Jadi saya hapus ya, replace. Ini tulisannya gini, replace, mengganti. Nah, mengganti apa yang mau kita ganti? Nah, kelemahan dari replace ini adalah kalau kita ganti langsung keseluruhan akan diganti. Nah, kita kasih contoh dulu ya, replace. Nah, kita akan mengisi nilai string hasil replace-nya ke dalam kode. Ya, sama dengan yang kita replace nomor HP. Ya, nomor HP titik replace. Nah, munculnya replace. Ya. Nah, yang kita ganti apa yang mau kita ganti dari nomor HP. Nah, contoh yang kita ganti adalah semua digit yang tulisannya 0 diganti dengan X. Ya, titik koma. Nah, kemudian yang kita tampilkan bukan nomor HP ya, yang kita tampilkan adalah kode. Kalau nomor HP kan berarti yang muncul yang ini. Nah, kalau kita pakai kode berarti yang muncul hasil replace. Nah, replace itu artinya dia mengganti semua. Ya, mengganti yang ada 0 ya. 0-nya ada 2, ini diganti semua jadinya. Kita lihat di hasil run-nya. Nah, X-nya ada 2 ya. Ya, untuk replace ini kita tidak bisa men-setting 2 digit terakhir. Ya, karena dia langsung mengganti secara keseluruhan. Replace lebih cocok untuk langsung satu kata dalam sebuah variabel yang mempunyai string yang banyak data. Ya, umpamanya dia ada alamatnya. Ya, alamat tulisannya umpamanya tulisannya adalah Kepri. Ya, mau dipanjangkan Kepulauan Riau. Nah, itu bisa menggunakan replace. Tapi kalau mau mengganti satu digit ini jadinya nanti ya yang ketemu ya semuanya akan tergantikan. Ya. Kalau kita ganti replace yang angka 5 ya nanti akan angka 5 semuanya akan digantikan. Ya. 555 semua jadi X. Ya, gitu ya. 555 semua jadi X nih. Nah, kalau kita ingin menggabungkan lagi ini ya, replace, kita bisa gabungkan lagi kode 1 sama dengan nah, kalau kita menggabungkan 2 kali replace, berarti yang kita panggil adalah bukan nomor HP. Salah kalau nomor HP. Ya, yang kita gabungkan berarti kita tuliskan di sini adalah kode. Ya, kode replace dalam kurung kita gantikan yang 3 ya, diganti dengan X titik koma.
Nah, ini berarti 5 sama 3. Ini kan kode ya. Ini lihat, diperhatikan nih kode. Ini kode. Ya. 5 sama 3 ini jadinya double yang diganti, replace. Ya, 5 sama 3. 3-nya kok nggak ganti? 3-nya ini ya. Kan ada 3-nya ya. Kode diganti. Oh, yang tampil kodenya. Yang ditampilkan adalah kode 1 ya. Maka 3 masih nampak ya. Kode 1 yang diganti. Nah, baik. Kode 1 yang diganti hilang ya kan? Ya, kode 1 hilang. Jadi kayak gitu dia. Jadi kalau kita mendoublekan replace, berarti yang kita replace kan variabel sesudahnya nomor HP. Ya, begitu dia ya. Nah, kalau kita ini tetap nomor HP ya nanti ini aja yang diganti, yang lain enggak. Ya, kalau kita tetap ini pakai sama-sama nomor HP, berarti yang diganti 3-nya. Nah, kita coba ini maksudnya ya, biar paham sekalian. Ini saya tuliskan ini nomor HP, kita tulis kode 1, yang diganti hanya 3 aja. 3 aja berarti yang posisi yang di tengah ada. Nah, di sini 1 aja ya kan, karena dia ini pakai nomor HP, berarti harusnya pakai menggunakan apa, kode. Kalau didabelkan berarti harus ini diganti dengan kode yang dijadikan replace. Baik, ini replace ya. Replace dia langsung menggantikan ya. Nah, replace kalau 2 digit boleh nggak sih? Gitu ya. Nih, sekarang kita coba modifikasi ini, kita hapus ya. Kalau saya tuh yang situ saya tuliskan kan 1 aja ya. 1 digit aja. Kalau 2 boleh nggak? Kita coba 2. Kalau 2 nggak boleh pakai kutip 1. Kalau 2 harus kutipnya 2. Saya gantikan 20. Ini ganti XX. Nah, kalau 2 dia ikut 2. Ya, kalau 2 dia ikut 2. Nah, untuk solusi untuk yang digit terakhir ya, untuk solusi replace digit terakhir ya, ini contohnya ini angka 20 yang terakhir ya. Kita lihat di lampirannya munculnya adalah 2 digit terakhirnya diganti menjadi X. Oke, muncul ya kan, 2 digit terakhirnya menjadi X ya. Kalau kita mau mencari solusinya untuk 2 digit terakhirnya, kita lihat di posisi terakhir 2 digitnya apa, 20. Oke, begitu ya. Jadi untuk replace sendiri bisa 1, bisa 2 ataupun lebih. Baik. Nah, tadi ini bahas kita replace. Sekarang kita coba menggunakan ini ya, menggunakan double function sama string to chart. Oke, kita hapus dulu. Ini kita hapus ya. Kita ini dalam kondisi kosong ya. Ini punyanya Voidman, yang ini punyanya Praktek Java. Nah, kalau dia di sini, kalau kita mau menambah metode ya, kalau menambah metode itu harus di dalam kelas. Boleh di sini ya, ini boleh juga di bawah sini kalau kita mau nambah metode ya. Jadi posisinya boleh kita tambah di sini, boleh taruh di sini ya, metode public static gitu ya. Kalau kita mau nambah metode public static itu boleh di sini, boleh di sini. Kalau di sini di atasnya public class, ini error ya, nggak boleh.
hanya diperbolehkan kalau menambah kelas. Di luar kelas itu berarti menambah kelas. Nah, contoh sekarang kita akan membuat metode berbentuk function. Ya, saya tuliskan private static string ganti, ya, string ganti. Nah, string ganti berubah untuk tutup. Nah, sekarang ini saya dekatkan lagi ya. Ini juga saya dekatkan lagi, tadi cuma ngasih contoh aja nih. Baik, kita kombinasi char dan replace. Pertama, untuk yang ini tadi kita buatkan method function, yaitu saya kasih nama ganti ya. Kemudian yang ganti nanti ini ada parameter kiriman ya. Pertama, kirimannya adalah kita kasih apa ya, kiriman ini nilai gitu ya, nilai, kemudian nanti ada indeksnya, kemudian yang diganti atau diganti, kita tulis diganti ya. Tipe datanya sekarang kita tulis nilai, kita tuliskan di sini string. Untuk indeks sendiri, indeks ini integer ini karena indeks nomor urut ya, diganti ini menggunakan string. Oke, sudah. Nah, tinggal kita isi isinya. Baik, isinya apa sekarang? Nah, isinya sekarang kita menggunakan string ini to char array. Berarti kita akan membuat seperti tadi, ini char ya, membuat array. Tanda array itu pakai kurung siku 2 kali ya. Nah, kemudian ini kita kasih nama apa, kita kasih nama aja ini A gitu ya. Kemudian sama dengan yang diganti apa, nilai. Oke, ya, nilai itu nanti kita titik to char array titik koma. Nah, kemudian A sendiri kita pilih indeksnya ya, pilih indeks kiriman, indeks kiriman. Oke, setelah indeks kiriman ini kita ganti dengan apa sih indeks kiriman yang disitu nomor urutnya, kita ganti dengan digantinya itu ya, titik koma. Setelah itu baru return. Function itu pasti ada returnnya. Returnnya adalah string titik value of dari A. Ya, sudah. Nah, ini kenapa ini di sini error? A indeksnya apa indeksnya? Indeks, oke, sama dengan ganti. Terus permasalahannya incompatible type, string cannot be converted to char. Oke, yang diganti di sini charnya yang diperbolehkan ya, yang diperbolehkan dengan char, berarti hanya satu digit ya. Ya, karena tipe datanya juga char, jadi dia error nanti kalau nggak ikut char. Baik, gini ya, nanti rencananya gitu dia. Nah, sekarang baru kita setting di void main-nya. Di void main-nya tadi apa tadi ya, nomor HP ya. Nomor HP itu berarti string ya, nomor HP kita langsung tulis saja 0813 nomor cantik ya, 7744 kali 0003 kali. Udah, sudah selesai, titik koma ya. Terus, nah, bagaimana kita menutupi
replace nya tadi ya, contoh kita replace, jadi kita pakai ini string ya. Kemudian masukin kode lah, terus kita ini replace, kita panggil ini ya, ganti ya, dia harus sama isinya, jadi ini ganti ya, ini ganti. Nah, berarti kita isi nilai juga, apa yang mau diisi nilai gitu ya. Yang diisi nilai adalah nomor HP pertama ya, kemudian indeksnya yang mau diganti yang nomor berapa. Saya mau ganti nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, nomor 10. Karakter yang mau diganti dengan simbol X ya. Oke, simbol X sudah titik koma. Nah, kemudian kalau kita mau outputkan, tulis saja sistem titik out, kita lihat di outputnya ya. Kemudian titik print ya, kode titik koma ya, kode ya, saya tuliskan aja nomor HP sama dengan titik plus kode. Nah, sudah. Coba kita tes, kita menggunakan modifikasi menggunakan apa ini, method function parameternya 3, nilai, indeks, dan karakter yang diganti. Nah, munculnya ini ya, 000 X nya yang terakhir ya. Ini println ya, kalau nggak println ya harusnya ini bisa di bawah. Nah, ini ya, 0813777700X ya. Kalau kita ingin 0 semuanya yang ini diganti dengan X, berarti kita tambahkan di sini, masukkan di sini, kita ganti lagi kode 1 ya. Kode 1 ini diganti adalah yang kode, kita ganti kode yang sudah ada X nya tapi nomor indeks nomor 9, ganti dengan X. Nah, yang diganti kode bukan nomor HP kan, sorry, ini outputnya bukan kode ya, outputnya kode 1. Nah, tes, harusnya X nya double jadi 2 kan. Nah, kita lihat outputnya berapa sih nilai dari variabel kode ya, jadi 2. Kalau kita mau tambah lagi yang terakhir 0, pas tekanannya di sini ya. Nah, ini kode 2, kemudian yang diganti adalah kode 1 yang sudah 2 ini ya, double X. Nah, sekarang ini yang triple X, kita ganti yang nomor urut indeks nomor 8, outputnya kode 2 bukan kode 1. Kalau kode 1 nanti sama munculnya. Oke, jadi munculnya ini ya, kode 2. Nah, jadi nomor HP 08137777X. Oke, jadi ini contoh menggunakan char dan replace. Bukan, replace nya ini sebenarnya nama function. Jadi kita menggunakan char yang dimasukkan ke dalam replace, ke dalam function ya. Begitu deh untuk materi yang merubah string ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nanti kita coba praktekkan satu-satu.